أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bincang-Bincang Bermanfaat. Insya Allah di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang rapuhnya iman wanita akhir zaman. Mungkin langsung saja ya Teh. Boleh. Kita sering kali gitu kan ya mendengar bahwa sekarang itu kita berada di fase akhir zaman gitu. Nah, kenapa sih kita itu bisa disebut berada di akhir zaman? Karena itu apa gitu? Kenapa gitu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita berada di akhir zaman? Yang pertama, alasan terbesarnya yaitu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus akhir zaman gitu, pada akhir zaman gitu. Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu Nabi terakhir gitu. Berarti setelah itu tidak akan ada Nabi lagi. Berarti memang kita lagi di penghujung zaman gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, itu ketika Rasul sebelum wafat itu masih ada aja gitu. Rasul itu mengatakan bahwa jarak antara diutusnya beliau dengan akhir zaman yaitu dengan 2 telapak jari gitu, artinya sangat dekat gitu kan. Seperti itu gitu dikatakan oleh Rasul. Seberapa dekat? Allahu a'lam bishawab gitu. Kita tidak bisa menjelaskan seberapa dekat itu karena hanya Allah yang tahu gitu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu gitu. Dalam sebuah hadis Arba'in yang pertama itu menjelaskan tentang makna iman, ihsan, Islam gitu ya, yang kemudian itu berakhir pada mata sa'ah gitu. Kapan akhir zaman itu gitu. Itu siapa yang bertanya? Itu yang bertanya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan para sahabat gitu lewat hadis tersebut. Maka jawaban Rasul mal mas'ulu anha minas sa'il gitu. Mal mas'ulu anha a'lam minas sa'il gitu, bahwa yang ditanya lebih baik, lebih tahu, lebih mengetahui gitu daripada yang bertanya. Seperti itu. Iya, berarti seperti itu ya. Karena memang Rasulullah juga diutus untuk akhir zaman. Jadi ya kita berarti udah di penghujung banget gitu. Terus memang sekarang juga sudah nampak sekali berbagai alamat atau tanda-tanda gitu ya. Kalau di hadis yang tadi dijelaskan itu alamat sa'ah gitu. Man alamat sa'ah man amarataha gitu. Apa tuh ciri-cirinya gitu. Yang pertama, ketika manusia melahirkan tuannya atau hamba budak sahaya gitu, melahirkan tuannya gitu. Maksudnya apa? Sekarang di akhir zaman itu kan banyak anak-anak yang menjadi tuan bagi ibunya gitu, orang tuanya gitu. Jadi orang tua itu diperbudak seperti itu. Jadi minum zalik gitu ya. Terus ya tatawaluna fil bunyan. Manusia, semua orang itu sedang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan gitu. Ya tatawaluna fil bunyan gitu. Yang ketika dulu para penggembala domba yaitu orang-orang Arab gitu, yang pakai sendalnya aja sendal capit gitu ya. Sekarang kan lagi berlomba-lomba bangunan-bangunan yang tinggi, bahkan bangunan tertinggi di dunia kan ada di Arab gitu. Padahal dulunya seorang penggembala kambing gitu. Gitu. Terus masih banyak ya yang kalau misalkan diruntutkan di peristiwa akhir zaman itu udah mau mendekati gitu. Udah banyak tanda-tandanya, tinggal tanda-tanda yang besarnya saja gitu. Untuk memasuki fase yang benar-benar awal gerbang akhir zaman. Terus sungai Everest juga kan sekarang sudah mengering, itu salah satu tanda juga gitu, banyak sih. Kenapa dikatakan sekarang di fase akhir zaman? Ya, dan sekarang disebut akhir zaman karena memang tanda-tanda yang dulu disebutkan oleh Rasulullah sudah tampak gitu ya. Oh iya. Dan di akhir zaman ini Islam itu terasa asing gitu kan. Ya, benar. Dan ya suka dengar juga gitu bahwasanya orang-orang
berpegang teguh kepada keimanan itu dianggap terasing asing ya. gitu. Iya, merasa terasing gitu. Merasa terasing dan memang dianggap asing. Iya. Karena memang gitu dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga dikatakan bahwa Islam itu mulanya asing, awalnya datangnya tuh asing. Asing kenapa? Karena benar-benar apaan sih gitu ngajakin ketika orang-orang musyrikin pada menyembah berhala, sedangkan Islam mengajak para kaum yang ada di Makkah dan di Madinah itu untuk berseru kepada Allah gitu, bertakwa kepada Allah, mempercayai Allah gitu. Padahal kan pada saat itu menyembah berhala gitu. Jadi asing kan, berseberangan sekali gitu antara kaum Quraisy dulu dengan yang mau diajarkan oleh Rasul gitu, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian Guroba tadi ya asing gitu. Ketika asing dan memang akan kembali lagi menjadi asing. Itu sekarang pada setelah wafatnya Rasulullah, sekarang sangat terasa asing banget gitu ketika kita menjalankan sholat lima waktu tepat waktu gitu di tempat-tempat yang mereka biasanya mengejar dunia gitu, sedangkan kita mengejar akhirat pasti beda gitu, rasanya terasingkan sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian berbahagialah bagi orang-orang yang asing, karena mereka kenapa asing? Karena berpegang teguh kepada kebenaran gitu, pada syariat Islam. Oh iya tuh, baik. Pertanyaan selanjutnya ya teh. Karena kita ini sedang di akhir zaman gitu kan, yang nggak mudah gitu buat mempertahankan keimanan kita. Nah, bagaimana cara mempertahankan keimanan kita dalam fase akhir zaman ini? Benar-benar ya, kalau misalkan kita mencermati bagaimana rapuhnya iman wanita di akhir zaman itu luar biasa gitu, karena bisa jadi paginya beriman, sorenya tidak beriman gitu. Bahkan bisa jadi sorenya beriman, paginya tidak beriman, saking rapuhnya gitu. Karena begitu mudah gitu digonjang-ganjing gitu dengan hura-hara kehidupan dunia gitu, yang gemerlap kehidupan dunia yang luar biasa kan sekarang semakin terbuka lebar gitu untuk itu, konser K-pop segala macam semakin bisa diakses gitu, semakin mudah gitu, semakin mengglobal tuh benar-benar mempermudah segalanya gitu, dan mempermudah untuk hal-hal yang memang membawa kepada kurang baik juga gitu kan, mudah gitu. Untuk kebaikan mudah, keburukan juga sangat mudah gitu. Kan bisa dikatakan bahwa surga itu dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kita sukai, sedangkan neraka itu dipenuhi oleh hal-hal yang sangat kita sukai, karena memang gemerlap dunia seperti itu ya, menyilaukan mata, indah sementara gitu. Seperti itu. Nah, untuk cara menghindarinya yang pertama yaitu sudah tentu ya kita harus membekali diri dengan akidah yang kuat, yang kokoh gitu, sering memperdalam agama gitu, sering mengikuti kajian. Kemudian setelah itu kita juga harus mencari lingkungan yang kondusif agar tidak mudah futur, tidak mudah terbawa arus gitu. Circle yang memang sama-sama membawa kita kepada ketenangan akhirat gitu. Menguatkan keimanan satu sama lain gitu. Yang ketiga, kita harus membuat target planning, apa sih yang mau kita pelajari untuk akhirat gitu. Atau misalkan kalau yang lagi punya hafalan, targetnya berapa juz nih gitu, atau harus merojaah apa nih gitu, dalam yang harus kita targetkan setiap hari gitu, setiap hari rutin untuk mencapai target tersebut. Meskipun tidak harus banyak, tapi sedikit-sedikit tapi istiqomah. Paling 3 inti itu sih. Kalau Dede ada tambahan lain? Ya cukup sih pikir gitu. Terus yang lainnya? Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya tuh ya. Yang tadi kan bahwasanya mau gak mau gitu di akhir zaman ini kita bisa aja gitu terbawa arus gitu. Dan sekarang tuh banyak hal yang viral yang emang tidak bermanfaat gitu. Dan ya belum lama ini kita juga dikejutkan oleh salah satu influencer gitu yang mendeklarasikan untuk membuka hijab gitu. Dan mau gak mau ya gitu. Nah, iya. Mau gak mau itu pasti mempengaruhi banyak orang gitu. Apalagi wanita-wanita yang baru belajar agama mungkin
ternyata untuk baik itu nggak perlu loh pakai jilbab kan kayak gitu. Iya, Ada anggapan bahwa gitu kalau memang dia baru belajar. Kalau misalkan beda lain kalau yang udah paham agama ya. Nah, kenapa seperti itu? Gimana sih cara untuk menjauhinya gitu? Nah gitu, jadi menghindarinya. cara supaya kita tuh nggak terbawa arus, meskipun gitu ada influencer yang banyak followers gitu mendeklarasikan untuk membuka hijab gitu, kan orang-orang yang nggak punya prinsip pasti ya udahlah dia juga nggak ini gitu, nggak berhijab gitu. Supaya kita tuh nggak terbawa arus yang nggak baik. Nah untuk para wanita atau muslimah yang baru hijrah terutama, yang pertama kita tuh harus pandai-pandai memilih panutannya atau yang kita tiru tuh siapa sih gitu. Karena siapa yang kita tiru itulah gitu contoh kita gitu nanti gitu bakal mudah banget gitu ke provokasi atau ke ini gitu diri kita itu gitu. Maka jadikanlah inspirasi kita itu orang-orang yang benar-benar mudah-mudahan bisa istiqomah gitu, yang memang tidak mudah berubah gitu, yang paham agama terutama gitu. Karena insya Allah kalau misalkan yang paham agama yang mendalam itu tidak hanya sekadar mencari sensasi saja gitu, tapi memang sudah paham gitu dasar-dasarnya bahwa kewajiban memakai jilbab itu adalah kewajiban, bukan hanya sekadar pilihan gitu ya. Nah sekarang kan banyak yang menganggap bahwa jilbab itu pilihan gitu, padahal itu adalah kewajiban gitu. Kewajiban Allah dalam Quran surat Al-Ahzab gitu ya, bahwa memakai jilbab itu kewajiban bagi setiap muslim gitu, muslimah gitu. Muslimah ya, bukan muslim enggak pakai jilbab, muslimah wanita muslim, wanita yang beriman itu wajib memakai jilbab. Ya, dan syariat jilbab diturunkan juga bukan untuk mengekang gitu, tapi untuk menjaga diri kita gitu kan, karena ya Allah lebih tahu gitu ya diri kita daripada diri kita sendiri gitu. Ya, karena memang sekarang itu kan luar biasa ya, semakin banyak maksiat, semakin banyak hal-hal yang memang mengundang fitnah gitu. Maka dari itu Allah mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab itu menjaga diri dari fitnah gitu, melindungi juga dari hal-hal yang sekarang itu luar biasa gitu, kejahatan itu kan kadang banyak dari terbukanya aurat gitu kan. Tapi kalau misalkan tertutupnya aurat, insya Allah melihatnya juga tenang gitu ya, tuh tidak terlalu banyak godaan setan gitu bagi laki-laki. Satu lagi gitu kan yang sekarang lagi viral gitu kan, yang bahkan membuat Gen Z itu takut gitu. Karena kan ada juga yang perceraian itu kan, yang selebriti yang cerai banyak juga, dan membuat Gen Z itu trauma, takut atau untuk menikah. Nah itu gimana sih? Ya yang pertama itu kita harus benar-benar meniatkan nikah itu untuk ibadah gitu ya, karena pernikahan itu sepanjang masa gitu ya, ibadah sepanjang masa yang terlama juga. Maka dari itu kita harus perlu persiapan gitu, jangan hanya sebatas menikah itu untuk mencari indahnya aja gitu, karena dalam dunia pernikahan namanya dua manusia yang berbeda gitu, dua manusia yang sama-sama punya ego gitu kan. Nah, harus belajar tentang menurunkan ego, kemudian mentalnya juga gitu, harus siap menerima kekurangan juga, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Nah seperti itu gitu. Jadi kalau mau menikah jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu. Karena manusia itu pasti ya akan ada keburukannya gitu, ada pula banyak juga kebaikannya gitu. Jadi jangan menafikan gitu, jangan ingin yang terlihat sempurna padahal manusia nggak ada yang sempurna gitu. Itu kesempurnaan hanya milik Allah. Yang pertama tadi itu jangan terlalu berekspektasi tinggi. Yang kedua, yang pertama niatkan karena ibadah, fokus ibadah. Mau bagaimanapun suami kita nanti gitu, ada kekurangan, itu namanya manusia, banyak kelebihan itu karunia dari Allah gitu ya. Berarti harus tetap diterima gitu, siap mental gitu untuk menerima segala kebaikan keburukan pasangan kita nanti gitu. Karena itu tadi niat kita menikah untuk ibadah, harus dikuatkan itunya gitu. Yang kedua, jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu. Nikmati saja prosesnya gitu, jangan terlalu sambil berjalan sambil mengenal gitu kan. Kalau pernikahan itu mengenal itu panjang kan, jadi gitu nikmatinya jangan terlalu banyak suami itu harus gini, jangan terlalu banyak mengekang, jangan terlalu banyak mendikte bahwa
seorang pasangan laki harus semangat tuh segini, juga nggak semua bisa kayak gitu gitu. Beda-beda setiap orang itu memiliki sifat. Ya, dan tentu harus memilih pasangan yang tepat juga gitu. Itu tadi yang pertama, yang paham agama, yang kebaikannya lebih mendominasi daripada kejelekannya. Itu saran atau wasiat dari para ulama seperti itu. Yang keduanya harus dengan cara yang baik juga, cara yang baik, dengan ta'aruf, dengan ridho keluarga seperti itu. Maksudnya proses menuju Prosesnya juga pernikahannya itu harus dengan sesuai syariat syariat Islam juga. juga. Kalau misalkan lagi pacaran, Nah, iya. jangan berharap yang terlalu gimana gitu. Iya. Karena yang namanya pacaran kita belum tentu tahu 100%. Kadang dalam pacaran kan banyaknya tuh yang ditonjolkan tuh hanya kebaikan saja, sedangkan keburukannya kita nggak tahu gitu. Pas tahu-tahu tuh pas udah nikah, kenapa gini, kenapa gini jadi gini, kenapa jadi gitu. Ya itu tadi, karena tidak jujur gitu. Karena yang dilihat hanya kebaikan-kebaikannya saja yang diperlihatkan. Sedangkan ma'ruf kan udah tahu ya, saya tuh memiliki kekurangan ini. Insya Allah nggak akan terlalu ini. Meskipun ada juga niatnya apa dulu, kita tadi balik lagi ke niat kita ibadah udah jalan nanti itu prosesnya. Ngebahas tadi tentang pacaran ya teh, akhir zaman ini menganggap bahwa pacaran itu hal yang luar biasa gitu kan, padahal kan ngeri banget ya. Nah, gimana sih bahkan anak-anak SD sekarang udah ngerti gitu, udah pada balik sebelum akal matang gitu, akil. Jadi kan kalau harusnya akil balik itu barengan ya, tapi sekarang itu kan banyaknya tuh balik duluan, pubertas segala macam, tapi akilnya belum matang, jadi masih kayak kanak-kanak gitu. Banyak dulu juga tuh ngalamin gitu, yang ngejar anak-anak SD yang ternyata luar biasa gitu, sudah balik tapi akilnya masih anak-anak gitu, masih belum terlalu matang akhirnya. Nah itu jadi peran penting orang tua juga untuk sangat mengawasi perkembangan anak-anaknya gitu, apalagi yang memasuki usia remaja gitu, yang usia balik gitu ya, antara 12 tahun sampai SMP SMA harus benar-benar diawasi gitu, bagaimana kesehariannya gitu. Terus harus difahamkan agama, harus sering ngobrol juga sama orang tua gitu, keterbukaan gitu, harus dipancing-pancing untuk dia tuh berarti dia udah balik nih, dia udah mengerti nih yang kayak gini, yang hal-hal yang tabu gitu, harus diajarkan, diarahkan untuk hal-hal yang lebih baik gitu, biar tidak terjerumus gitu. Dalam hal ini peran orang tua emang sangat penting orang tua gitu sangat dalam penting, anak-anaknya gitu. jangan dibiarkan gitu aja, karena sekolah juga tidak bisa menjamin semuanya ya gitu. Jadi ada perpaduan penting antara di rumah orang tuanya dengan guru gitu, harus ada kolaborasi yang selaras gitu. Orang tua juga jangan sungkan untuk berbicara gitu kepada guru, tolong didik anak saya tuh misalkan sudah balik gini, nggak apa-apa gitu, namanya guru pasti mengusahakan yang terbaik, mendidik yang terbaik untuk murid-muridnya gitu. Ya mungkin ada lagi ya Gak teh yang mau disampaikan? Cukup sih. Oke, saya akan sedikit menyimpulkan gitu tentang episode kali ini tentang rapuhnya wanita akhir zaman. Rapuhnya iman wanita di akhir zaman. Nah, yang pertama, kenapa sih kita disebut atau kenapa kita tuh berada di pas akhir zaman ya, karena memang Rasulullah SAW aja diutus untuk akhir zaman gitu, dan kita yang 1400 tahun yang lalu gitu Rasulullah gitu, dan itu udah semakin dekat gitu. Kemudian yang kedua, supaya kita tuh tidak terjerumus gitu atau tidak mengikuti arus akhir zaman yang tidak baik. Yang pertama, kita perlu memperkuat akidah. Kemudian kita juga diperlukannya lingkungan yang baik yang mendukung, yang suportif gitu, supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam Islam, dalam keimanan. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa apa? Tentang menikah. Nah, tentang menikah gitu. Tentang menikah Gen Z itu, sekarang kan tentang menikah ya apa namanya,
perlukan untuk bekal yang cukup gitu. Terus meluruskan niat juga nikah untuk ibadah. Meluruskan niat nikah untuk ibadah. Jangan terlalu banyak berekspektasi juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi. Dan yang paling penting proses menuju pernikahan harus dilalui dengan sesuai syariat Islam. Gitu mungkin teman-teman yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan boleh banget di subscribe, like and share ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh tanya juga di komen. Iya, boleh banget. Gitu teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.